Hai adik-adik, terima kasih sudah menekan video ini. Channel ini akan berisi tentang video pembelajaran IPA SD, IPA SMP, dan juga biologi SMA. Untuk itu jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Baik adik-adik, sekarang kita akan membahas penyakit pada organ utama tubuh manusia. Yang pertama, tumor otak. Tumor adalah pertumbuhan tidak normal dari jaringan yang dapat bersifat jinak ataupun ganas. Tumor jinak bukanlah kanker ya, sedangkan tumor ganas adalah kanker. Nah, ini adalah gambar dari otak manusia yang sedang mengalami tumor otak. Nah, jadi sel kanker ini akan membelah secara sangat cepat sehingga terjadilah tumor. Dan kadang-kadang tumor dapat dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dapatkah tumor otak disembuhkan? Dapat. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama itu dengan cara kemoterapi. Kemoterapi ini menggunakan obat untuk menghancurkan sel kankernya. Nah, jadi biasa di sana itu dilangsungkan dengan cara terapi radiasi atau radioterapi. Nah, ini menggunakan radiasi untuk menghancurkan sel kanker atau menghentikan pertumbuhan dari sel kankernya. Nah, selain itu juga bisa dilakukan dengan cara pembedahan atau operasi. Nah, tetapi perlu diingat bahwa ini dapat dilakukan ketika tumor telah berkembang di bagian luar otak. Jadi jangan sampai si tumor itu masih di dalam otak namun langsung dilakukan pembedahan. Itu bisa mengakibatkan akibat yang fatal. Nah, jika tidak, maka dilangsungkanlah terapi radiasi tadi, yaitu kemoterapi. Sehingga orang tersebut jangan langsung dioperasi kalau memang sel kankernya masih di dalam otak. Kecuali, mesti ingatkan sekali lagi, si sel kankernya sudah berada di luar otak, barulah bisa dilangsungkan operasi. Oke, paham ya sampai di sini? Penyakit yang kedua adalah penyakit Alzheimer. Nah, Alzheimer ini merupakan penyakit di mana di sana orang tersebut akan mulai mengalami penurunan fungsi otak, dan ini biasanya berhubungan dengan bahasa, belajar, mengingat dan berpikir logis. Orang tersebut akan mengalami penurunan, dan ketika penyakit ini semakin berkembang, kemungkinan komunikasi di antara sel saraf orang tersebut akan mengalami penghambatan atau bahkan terputus. Oke, nah selain itu perlu kalian ketahui bahwa penyakit Alzheimer ini umumnya menyebabkan yang namanya pikun, hilang ingatan atau hilangnya kemampuan berpikir. Dan ini biasanya dialami oleh orang-orang yang sudah di tahap lanjut usia ya. Dan hingga saat ini penyakit Alzheimer ini belum ada obatnya. Namun, para ilmuwan berharap suatu saat dapat ditemukan sebuah obat yang dapat memperlambat perkembangan atau mencegah penyakit ini. Oke, selain itu untuk menghindari penyakit Alzheimer ini sebenarnya adalah kita harus membiasakan yang namanya pola hidup sehat. Oke, nah sekarang kita lanjut ke penyakit yang ketiga, yaitu pada jantung. Ada yang disebut dengan penyakit jantung reumatik. Bukan rematik pada tulang ya, namun ini penyakit jantung reumatik atau yang biasanya disebut dengan demam reumatik. Seperti apa penyakit jantung reumatik ini? Nah, penyakit jantung reumatik ini disebabkan oleh demam reumatik, di mana di sana ada terjadi infeksi tenggorokan atau amandel. Tahu ya amandel ya adik-adik? Ini mungkin bisa terjadi pada kita saat kita terlalu banyak minum es setiap hari dan terdapat benjolan di bagian leher kita. Itulah artinya bahwa tenggorokan kita sedang mengalami infeksi. Jadi saat itu tidak segera kita obati, maka akan terjadilah demam reumatik yang bahkan menyebabkan kerusakan sampai ke jantung. Oke, jadi jangan sepele dengan amandel ya. Itulah pemicu pertama dari penyakit jantung reumatik ini.
Oke, masih di penyakit jantung, satu lagi yaitu jantung koroner. Ini adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung mengalami penyumbatan. Mungkin karena terlalu banyak lemak sehingga aliran darah yang ada di jantung pun akan berkurang. Ya, ini juga harus segera ditangani dan tentunya harus memperhatikan pola hidupnya. Oke, dengan cara makan teratur dan juga bisa dibantu dengan berolahraga. Oke, sekarang kita lanjut ke penyakit pada paru-paru, yaitu kanker paru-paru. Nah, penyakit ini juga sangat umum terjadi di lingkungan masyarakat ya, di mana pemicu pertama dari kanker paru-paru adalah dengan adanya kegiatan merokok. Oke, merokok ini adalah pemicu terjadinya kanker paru-paru. Awalnya memang si orang tersebut hanya merasakan sesak napas, sakit di dada, bahkan sampai mengakibatkan orang tersebut batuk darah. Oke, sehingga ini harus segera ditangani. Dan kalau bisa, rokok tersebut jangan lagi digunakan, dihentikan. Karena banyak sekali zat-zat di dalam rokok tersebut yang membahayakan tubuh kita. Nah, ini dia gambar paru-paru orang yang bukan perokok dan perokok. Sangat beda sekali jauhnya ya. Jadi kalau kita yang tidak perokok, paru-paru kita akan terlihat sehat, warnanya pun fresh. Berbeda dengan orang yang perokok, paru-parunya itu menghitam. Artinya di paru-paru tersebut sudah ditutupi oleh zat-zat berbahaya dari asap rokok yang dia gunakan selama ini. Oke? Selanjutnya tuberkulosis atau yang biasanya kita sebut dengan TBC. Ini adalah diakibatkan oleh bakteri yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Ini terjadi saat orang tersebut sudah mengalami paru-paru yang sudah terinfeksi dengan bakteri yang tadi, sehingga aliran darah di paru-paru orang tersebut pun akan terhambat. Karena bakteri ini merupakan bakteri yang sangat-sangat mudah menyebar di bagian paru-paru. Dan bakteri ini menjadi aktif ketika sistem kekebalan tubuh manusia tersebut semakin berkurang. Ya, jadi TBC atau tuberkulosis ini harus segera diobati dengan obat yang tentunya diresepkan oleh dokter. Oke, selanjutnya kita ke penyakit pada lambung dan usus. Ada yang disebut dengan gastroesophageal reflux disease, oke, atau GERD. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang mengganggu sistem pencernaan. Saat bagaimana penyakit ini terjadi, yaitu ketika asam lambung yang ada di lambung kita itu mengalami naiknya dia ke bagian kerongkongan. Pernahkah kalian mengalami ini adik-adik, di mana mulut kita terasa asam karena kita lupa sarapan tadi pagi? Nah, asam itu adalah berasal dari lambung yang dia sudah naik ke bagian kerongkongan kita. Dan kalau ini tidak segera kita cegah atau kita tidak segera minum obat atau makan dengan teratur, maka akan lebih sakit lagi rasanya, akan menyebabkan rasa terbakar di dada. Oke, jadi dihindari ya yang makan telat atau tidak sarapan. Oke, nah penyakit ini banyak umumnya banyak sekali dirasakan setiap orang, bahkan mungkin hampir semua orang pernah mengalami ini, karena banyak juga yang sepele dengan sarapan setiap hari begitu. Oke, selanjutnya ada kanker kolorektal. Ini biasanya masih berhubungan dengan lambung dan usus ya. Terjadi di bagian usus besar. Ada kanker kolon namanya. Dan kanker ini juga sebagian besar diakibatkan dari turunan. Ya, bisa jadi mungkin orang tuanya punya penyakit ini, bisa diturunkan ke anak-anaknya seperti itu. Nah, ini juga biasanya penyakit ini
kadang tidak menunjukkan gejala. Mungkin kamu merasa sehat saja, tapi ternyata tidak tahu bahwa sudah ada kanker kolon di tubuh kamu gitu. Jadi perlulah diperiksa ke dokter jika kamu mengalami hal-hal yang aneh. Oke, di bagian usus besar. Mungkin kamu sistem pencernaannya tidak bagus, susah BAB. Kamu boleh cek ke dokter apakah ada penyakit ini, seperti itu. Nah, ini adalah gambar dari tumor ganas yang terdapat di usus besar ya. Dia yang berwarna kuning kehijauan itu adalah gambar tumor yang sudah mulai berkembang, mulai dari tahap 0 sampai tahap 4. Jadi jangan sampai kanker kolonnya itu sudah mencapai tahap yang lanjut, dan karena pastinya itu akan semakin berbahaya tentunya ya. Oke, sekarang kita ke penyakit berikutnya, yaitu penyakit pada hati dan ginjal. Ada hepatitis A dan juga hepatitis B. Ini penyakit apa, Miss? Nah, penyakit hepatitis ini adalah penyakit yang bisa ditularkan. Karena apa? Hepatitis ini diakibatkan oleh virus atau virus hepatitis B yang disingkat dengan HBV, oke? Nah, jadi virus dari hepatitis ini sangat berbahaya karena bisa ditularkan. Ditularkan melalui apa? Bisa melalui air, tetapi juga dapat ditularkan melalui makanan dan air yang sudah terkontaminasi. Contohnya, kamu sedang makan dengan orang yang mungkin mengalami penyakit hepatitis. Kamu menggunakan gelas yang sama dengan dia. Nah, saat itulah si virus dari hepatitis ini bisa tertempel di gelas, lalu kita gunakan. Lalu virus itu pun masuklah ke tubuh kita. Jadi jangan sembarangan ya menggunakan gelas atau benda secara bersamaan dengan orang lain ya. Disemprot dulu pakai disinfektan atau dicuci bersih baru digunakan, seperti itu. Kemudian gagal ginjal. Penyakit ini terjadi ketika ginjal tidak dapat lagi menyaring zat sisa. Karena seperti yang kita ketahui, ginjal itu sangat berperan untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme di tubuh, sehingga kita bisa mengeluarkannya dengan atau dalam bentuk air kencing atau urin. Ya, urin itu adalah zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Yang mengerjakan itu adalah si ginjal. Jadi kalau kita mengalami penyakit gagal ginjal, maka organ si ginjal ini akan mengalami kerusakan. Dia tidak akan baik lagi memproses air di tubuh kita ya. Jadi orang ini pun harus segera ditangani oleh dokter agar ginjalnya bisa lagi berfungsi. Bahkan lebih parahnya, orang tersebut harus didialisis. Dialisis ini artinya cuci darah. Cuci darah bukan dicuci pakai rinso atau pakai sabun ya. Ini dia darahnya itu diproses. Jadi memerlukan mesin untuk membantu memproses darah di tubuhnya. Oke, nah ini adalah gambar seseorang yang sedang melakukan proses cuci darah. Jadi ada mesinnya, ada alatnya untuk memproses aliran darah di tubuh. Karena seperti pengganti ginjal gitu maksudnya. Karena si ginjalnya kan tadi lagi bermasalah, berarti dia butuh alat dari luar untuk membantu aliran darah di tubuhnya. Jadi kalau ini dihentikan, apalagi gagal ginjalnya sudah parah, itu bisa menyebabkan kematian. Oke, jadi harus dijaga ginjalnya ya. Minum 8-10 gelas per hari paling sedikit. Jangan malas minumnya. Dan kalau bisa minum minuman yang baik, yaitu seperti air putih. Jangan minum minuman yang bersoda. Boleh sekali-sekali ya, tapi itu kalau keseringan tidak baik.
jangan banyak minum alkohol, pokoknya minuman yang membahayakan ginjal itu kalau bisa dihindari. Oke? Nah, selanjutnya penyakit pada tulang dan otot. Ini adalah penyakit, yaitu nama penyakitnya osteoporosis atau tulang keropos. Namanya saja sudah keropos, berarti ada pengeroposan tulang di tubuh. Kenapa ini bisa terjadi? Ini karena kekurangan kalsium. Kalsium itu bisa kita dapatkan dari makanan yang mengandung protein juga ya. Terus dari susu, dari yogurt. Oke? Nah, selain itu juga harus berolahraga dengan teratur agar tulang kita tidak keropos. Nah, sebenarnya osteoporosis ini banyak dialami oleh orang-orang yang lanjut usia. Namun, bagi kita yang masih muda juga harus perlu mencegah agar si osteoporosis ini saat di masa tua kita tidak terjadi di tubuh kita, begitu. Nah, ini adalah gambar dari orang yang mengalami tulang keropos. Kalau tulang normal, dia tulang belakang itu masih tegak dengan bagus ya. Itu digambar sebelah kiri. Kalau tulang keropos, maka orang tersebut akan mudah lelah, bahkan jalannya pun sampai membungkuk karena tulang belakangnya sudah tidak kuat lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya distrofi otot. Ini adalah jenis penyakit turunan. Turunan artinya bisa diturunkan dari orang tua ya, di mana terjadi gangguan melemahnya otot tubuh, sehingga orang tersebut nanti akan mulai kehilangan kemampuan bergerak, akan susah untuk berjalan, duduk tegak, bahkan bernapas pun jadi susah, dan juga mungkin menggerakkan lengan dan tangan pun akan susah. Oke, nah ini harus juga diobati ke dokter ya, karena bagian sendi, bagian ototnya itu sudah sangat-sangat berkurang fungsinya. Oke, nah bagaimana caranya Miss? Ini bisa dilakukan dengan cara minum obat ya untuk menghindari penyakit ini atau untuk mengobati, yaitu juga bisa dengan terapi fisik. Terapi fisik itu berarti berolahraga pelan-pelan. Namun kalau sudah terlalu parah, ini bisa sampai ke tahap pembedahan atau sampai dioperasi. Oke. Nah, selanjutnya kita ke penyakit kulit yang sangat-sangat umum, yaitu jerawat. Oke, adakah di antara kalian yang menonton video ini yang sudah punya jerawat? Nah, jerawat ini yang sering muncul di pipi kita, yang buat kita tidak percaya diri, ini adalah penyakit yang menyerang kelenjar minyak di kulit. Jadi di kulit kita itu ada banyak sekali bagian-bagiannya ya. Nanti akan Miss tunjukkan dengan menggunakan gambar. Jadi di sana lubang kecil di kulit kita atau pori-pori itu di sana terhubung dengan kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini menghasilkan yang namanya sebum. Oke, sebum ini adalah sisa-sisa dari kotoran yang ada dari luar, dari lingkungan. Mungkin kita setelah dari luar itu tidak cuci muka yang bersih, menumpuk deh kotoran-kotoran di wajah. Akhirnya itulah yang menyumbat pori-pori di kulit. Lalu bertumbuhlah dia atau mengalami peradangan di dalam hingga akhirnya keluar menjadi benjolan, yaitu si jerawat. Apalagi mungkin kita karena sangat-sangat kesal dengan jerawat, kita pegang jerawat tersebut. Lalu di sana akan terjadi infeksi. Belum lagi dari tangan kita yang kotor ini ada bakteri. Ya, makin parahlah si jerawat tersebut karena kita pegangin terus, kita pencet jerawatnya, jadi makin menjadilah si jerawat tersebut sampai menyebar ke seluruh wajah. Nah, ini adalah gambar dari posisi kulit kita ya. Lihat bagian-bagiannya. Di sana ada folikel rambut juga ya, karena di kulit kita ini ada
rambut, karena kita adalah kelompok mamalia, ditutupi oleh rambut. Lalu ada kelenjar keringat, pori, dan juga lapisan kulit yang lainnya. Oke, sekarang kita akan ke penyakit yang terakhir, yaitu eksim. Pernahkah kalian mendengar nama penyakit ini? Mungkin belum pernah ya. Jadi, penyakit eksim ini gejala awalnya adalah kulit kita itu kering, lalu gatal, kemerahan juga, atau muncul ruam ya, merah-merah di kulit, di tangan, kulit tangan kita, kulit wajah, kulit kaki, bahkan di lekukan siku dan lutut seperti gambar ini. Ini adalah contoh kulit seseorang yang sedang mengalami eksim. Ya, coba setelah melihat penyakit ini, ada tidak yang kulitnya seperti ini? Ya, kalaupun ada, jangan khawatir ya, jangan langsung ketakutan, penyakit apa ini? Jangan seperti itu langsung ya. Kita boleh konsultasi sama dokter, apa yang bisa kita lakukan untuk mengobati. Selain itu, kita juga harus mandi secara teratur agar kuman-kuman yang melengket di kulit kita itu bisa pergi, bisa hancur ya. Dengan cara yang lain juga kita bisa menggunakan mandi dengan air hangat, menggunakan pelembab ya di tubuh kita setelah kita mandi. Oke. Dan yang paling penting memang harus makan makanan yang sehat. Karena semua penyakit di tubuh itu akan pergi dan bahkan tidak datang ke tubuh kita saat kita pola hidupnya itu sehat dan kalau bisa sesekali berolahraga. Oke, jadi adik-adik, sekian untuk video pembelajaran kita kali ini. Dan Miss harap beberapa penyakit ini terhindar semuanya dari kita ya, dengan cara melakukan tips yang Miss katakan tadi. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian, terutama bagi kalian yang sedang belajar topik penyakit pada organ tubuh. Untuk itu jangan lupa dukung channel Miss dengan cara tetap like video Miss setelah kamu menonton ya. Dan jangan lupa bagi kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu langsung mendapatkan notifikasi video terbaru dari Miss. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye bye.